Oke, hari ini kita akan membahas sistem pendingin dengan 2 kompresor dan 2 evaporator. Di sini ada sebuah contoh, dia menggunakan refrigeran R134A, di mana ada 2 evaporator. Yang pertama dia memerlukan 180 kW pada suhu minus 30, kemudian evaporator yang lainnya 200 kW, temperaturnya 5 derajat Celcius. Nah, sistem ini menggunakan kompresi 2 tingkat. Ada 2 kompresor ya, dengan intercooling seperti ditata di bawah ini. Ya, suhu pengembunan,nya di kondenser itu 40 derajat Celcius. Nah, ditanyakan gimana daya kompresornya untuk tingkat rendah dan tingkat tingginya. Ya, kalau digambar seperti ini skematiknya, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita gambar di samping siklus ya dari sistem pendinginnya. Langkah pertama kita bikin dulu tabel. Nah, nanti kemungkinan video ini akan cukup panjang, jadi kita bagi 2 videonya. Yang pertama kita akan membahas properti dari siklus ini, nanti video kedua untuk mencari daya kompresor. Nah, untuk mencari properti kita bikin dulu tabelnya seperti ini: nomor, tekanan, temperatur, entalpi, entropi, kualitas. Kemudian nomornya 1, 2, 3, 4 sampai 8 sesuai dengan titik yang ada di sini. Oke, diketahui dari soal itu dia punya minus 30 di sini di titik 1 minus 30 derajat. Kemudian titik 2 itu tidak ada datanya karena temperatur ini hanya sampai titik 3. Di titik 3 itu 5 derajat. Kemudian titik 4 sama, tidak ada datanya. Kemudian titik 5 dia ada, itu 40 derajat. Titik 6 5 derajat. Titik 7 5 derajat. Kenapa? Karena dia lurus dengan titik 3 ini, di garis 5 derajat ini. Kemudian titik 8 itu minus 30 derajat, sejajar dengan titik 1. Oke. Kemudian kita cari yang belum diketahui dari masing-masing kolom ini. Oke, kita cari dulu entalpi. Kita mulai entalpi. Nah, di sini kebetulan ada satu titik, satu data, yaitu data temperatur. Di sini titik 1 itu kan berada pada kondisi uap jenuh, berarti kita ketik HV, entalpi untuk vapor gitu ya. Kondisinya di temperatur segini dengan refrigeran R134A. Klik ini temperaturnya, klik, kemudian enter. Nah, entalpi kita sudah dapat. Selanjutnya kita bisa ke entropi, kita bisa ke tekanan. Oke, tekanan. Nah, ini ada 2 datanya, data temperatur, entalpi. Oke, data temperatur, entalpi T dan H, 134A. Oke, kita masukkan situ. Kemudian hanya ini. Bentar. Oke, kemudian entropi S. Nah, kita bebas cuman untuk seragam kita pakai TH. Ada nggak TH? Ada nggak ya? TH. Ini ada TH. Ini T nya, ini H nya. Oke, nah ini adalah entropinya. Untuk kualitas ini kebetulan titik 1 ini daerahnya uap jenuh, maka ini tidak ada kualitas. Kita blankkan saja hitam supaya di sini mengatakan tidak ada kualitas. Oke, kemudian dari 1 ke 2, nah 2 ini kan tidak ada datanya, ini minus datanya. Nah, ini kan dari 1 ke 2 ini kan kerja kompresor, di mana kerja kompresor itu isentropik. Nah, berarti ini S2 sama dengan S1. Nah, seperti itu. Cuman kalau hanya seperti ini belum ada data yang bisa kita ambil. Nah, baiknya kita cari dulu tekanan titik 2. Kenapa? Tekanan titik 2 ini kan lurus dengan 1, sejajar dengan 6, 7. Jadi kita cari dulu tekanan di daerah di tengah-tengah ini. Oke, kita cari dulu titik 3. Ada temperaturnya, kita cari dulu. Kemudian untuk entalpi-nya dengan menggunakan temperatur. Ini daerahnya titik 3 ini kan daerah vapor ya, vapor uap jenuh untuk temperatur. Ini temperaturnya. Nah,
Ini datanya. Kemudian untuk tekanan kita sudah punya dua properti, temperatur dan entalpi. Berarti temperatur T dan H. Nah ini ya 134 tadi TH tekanan kita pilih. Kemudian ini temperaturnya, koma, ini entalpinya. Oke, seperti itu. Kemudian entropi sama entropi dengan dua properti temperatur, entalpi. Temperatur, entalpi. Nah ini temperatur, entalpi. Temperaturnya, ini entalpinya. Oke, nah ini kan sudah ada nih. Titik 2, 3, 6, 7 lurus pada garis tekanan, artinya ini sama dengan 3. Kemudian 6 sama dengan 3, 7 pun sama dengan 3, begitu ya. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa balik lagi ke titik 2 karena sudah ada dua properti. Kita mau nyari temperatur dulu, boleh. Temperatur, nah kita ada data tekanan, entropi P dan S. PS, nah ini PS R134. Ini tekanannya, ini entropinya. Oke, itu adalah data temperaturnya. Kemudian kita nyari entalpinya. Entalpi dengan data samakan saja, yaitu P dan S. Ini di bawah. Nah ini PS R134A. Ini P-nya, ini S-nya. Oke, itu adalah entalpi. Nah, titik 2 dan 3 ini sama-sama tidak ada kualitas uapnya. Oke, kita blok juga. Itu sampai titik 3 tidak ada, 4 pun tidak ada karena dia di daerah superheat. Jadi kita blok lagi. Kemudian titik 5 ini sama juga nggak ada karena dia dasar jenuh. Yang ada itu 6, 8 karena di daerah campuran. Oke, kita kopikan saja. Boleh, nanti aja lah. Gampang. Oke, sekarang lanjut ke titik 4. Titik 4 dari titik 3 ke 4 ini kan kerjanya kompresor, dimana kompresor ini adalah isentropik. Jadi artinya entropi titik 3 sama dengan 4, begitu. Cuman sama kasusnya dengan titik 2, dia tidak punya data lagi selain entropi. Oleh karena itu kita harus cari data selain entropi di titik 4. Seperti tadi kita cari terus tekanannya ya, itu tekanan. Jadi titik 5 tekanan cari entalpinya dulu. Entalpi, nah titik 5 ini kan berada di daerah cair jenuh, berarti H liquid. H liquid untuk temperatur. Ini temperaturnya. Oke, H temperatur yang saya buat. Nah ini temperaturnya. Nah kita sudah punya dua data di titik 5. Oke, udah. Tekanan TH. Nah, TH ini, TH-nya ini, T-nya di atas, kemudian H-nya yang ini, kemudian enter. Sudah dapat. Sekarang entropinya adalah TH juga biar seragam. TH ini T-nya, ini H-nya. Oke. Nah, titik 4, 5 ini sejajar di garis tekanan. Karena itu tekanannya sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari temperatur dan entalpi. Temperaturnya menggunakan tekanan, entropi P dan S. Ini yang mana? Kita lihat. Nah, ini P dan S 134A. Jangan salah pilih properti. Ini P-nya, ini S-nya. Bentar. Nah, itu sudah muncul temperaturnya. Kemudian untuk entalpinya, entalpi PS juga supaya seragam. Ini PS untuk R134A. Ini P-nya, ini S-nya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke titik 6. Dari 5 ke 6, ini garisnya lurus di garis entalpi, artinya entalpi titik 5 dan 6 itu sama. Berarti ini
sama dengan ini. Seperti itu. Untuk entropi, nah ini bebas, bisa pakai PT, bisa pakai PH, apapun lah. Oke, kita coba temperatur dengan entalpi TH. Nah ini TH, ini T-nya, ini entalpinya, itu entropinya. Nah sekarang kualitasnya bisa dicari karena ini adalah campuran. Oke, X sama dengan TH juga, kita pakai TH juga biar seragam. Ini TH, ini T-nya, ini H-nya. Nah berarti untuk titik 6, 25% itu sudah berbentuk uap, sisanya masih dalam kondisi cair. Oke ya. Oke, lanjut. Titik ini kita hitamkan. Titik 7 ini kondisinya sama dengan 5, kondisinya cair jenuh, jadi bisa sama dengan yang tadi nyarinya, yaitu bisa dengan 1/5 derajat ini. Oke ya. Oke, kita coba 1/5, yaitu H untuk liquid karena dia berada di daerah cair jenuh, H liquid untuk temperatur. Nah ini. Oke, segitu. Entropinya ini bisa 2. Nah, TH juga boleh. TH temperatur entalpi. Ini temperatur dengan entalpi. Oke. Kemudian titik 8. Nah, 8 ini kan dengan 1 nih sama tekanan ini. Berarti ini sama dengan 1. Oke. Kemudian titik 8, ya, itu kan lurus di daerah entalpi dari titik 7, artinya entalpi titik 8 ini sama dengan entalpi titik 7. Oke, ini sama dengan titik 7. Kemudian entropinya kita pakai TH juga biar sama dengan atas. TH ini T-nya, ini H-nya. Itu. Kemudian karena 8 ini daerahnya daerah campuran, bisa kita lihat berapa kualitasnya. X TH samakan dengan yang tadi seragam. TH ini T-nya, ini H-nya. Nah hampir sama, 20%, ini 25% gitu ya kualitas uapnya. Oke, nah ini sampai di sini kita sudah dapat properti dari masing-masing titik, dari 1, 2, 3 sampai titik 8. Nah nanti di video berikutnya kita akan buat gimana cara mencari daya kompresor tingkat tinggi, daya kompresor tingkat rendah. Karena waktu yang cukup panjang juga, jadi yang ini kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.